Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kitab Injil. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gading Gira Permana, Alifa Zahra Maisarah, Aulia Diana Putri, Diani Nizami Putri, Erinta Dian Nurmalita, Marcella Turnurifa, Nadifa Alia Khairunisa, dan Banyu Biru Rendra Rizkulo. Pengertian kitab Injil menurut Wikipedia adalah kitab suci agama Kristen dan Katolik yang membuat satu atau lebih Injil dari kitab suci Perjanjian Baru. Kitab Injil memiliki 4 poin penting. Pertama, Perjanjian Lama berisi 39 kitab yang ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kedua, Perjanjian Baru berisi 27 kitab dan surat-surat yang ditulis menggunakan bahasa Yunani. Ketiga, yang disebut dengan Injil adalah 4 kitab pertama, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat, kitab Injil yang berisi tentang sejarah hidupnya Nabi Isa, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, serta kelak kembali ke dunia. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Habir, Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan, 1050 tahun setelah diturunkannya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Pada waktu Injil diturunkan, Nabi Isa alaihissalam genap berusia 13 tahun. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, Yerusalem, Palestina. Di Baitul Ilya, Nabi Isa dan ibunya menemui Yusuf sepupunya untuk tinggal di sana selama beberapa waktu. Saat tinggal bersama Yusuf di Baitul Ilya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya berupa kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Saat itu, kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Tak hanya menurunkan kitab Injil, di tempat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ajaran dan hukum-hukum yang ada dalam kitab Injil, serta memberikannya berbagai macam mukjizat. Wahai sahabatku, tahukah kalian bahwa kitab Perjanjian Lama berisi tentang ajaran-ajaran moral, hukum, sejarah, dan nubuat yang membentuk dasar iman dan praktek keagamaan. Kitab Perjanjian Lama menekankan hubungan khusus antara Allah dan bangsa pilihannya, Israel, dan mencakup petunjuk-petunjuk bagi kaum proselit. Sedangkan kitab Injil dalam Perjanjian Baru mengajarkan tentang Yesus Kristus, keilahiannya, dan ajarannya. Kitab Injil juga menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Perjanjian Baru juga membuat kitab-kitab lain seperti kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat yang disebut epistola. Yuk kita pelajari salah satu ayat kitab Injil. Salah satu ayat kitab Injil dari Perjanjian Lama yaitu Tawarik ayat 14. Yerobeam mengirim sebagian pasukannya untuk menghadang pasukan Yehuda dari belakang, sementara sebagian lagi menghadapi mereka dari depan. Dan ayat dari Injil pada Perjanjian Baru adalah Yohanes ayat 24 menyatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, gak kerasa ya, kita udah di penghujung video. Padahal masih pengen ngobrol banyak nih. Mohon maaf jika banyak kurang dari kami. Terima kasih telah menyempatkan menonton video dari kami. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.大丈夫でしょ。だって君弱いもん。